Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita mengetahui bahwasanya dia adalah suatu kewajiban yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Kemudian pada kesempatan kali ini kami hanya membahas berkaitan tentang i'tikaf. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau melakukan i'tikaf. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang mana beliau tidak melakukan kesungguhan itu di bulan yang lainnya. Dan di antara kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan i'tikaf. Beliau mengajarkan kita i'tikaf. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang berasal dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana idza dakhala al-ashrul awakhiri shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ishtadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dan ini adalah kata kiasan yang menunjukkan bahwasanya di situ, di waktu tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di 10 akhir daripada bulan Ramadan, dan menghidupkan malam-malamnya, yaitu dengan mengerjakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayqadha ahlahu. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sendirian, akan tetapi kebaikan ini dianjurkan juga kepada orang lain, termasuk kepada keluarga beliau. Dan itu merupakan pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita yang memiliki keluarga, bangunkan keluarga kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah al-makthu fil masjidi li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, sawa'un kanat al-muddatu kathiratan aw qalilatan. I'tikaf adalah tinggal di dalam masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu di mana sampai ia berakhir daripada bulan Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan. Ya, waktunya bisa saja dikatakan kalau i'tikaf, orang melakukan i'tikaf seharian, itu dibilang i'tikaf, tinggal di masjid. Siangnya misalkan atau malamnya saja, itu masuk dalam kategori i'tikaf. Namun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
i'tikaf yang masuknya hari ke-21 sampai berakhirnya bulan Ramadan. Itu awal dan akhir daripada ibadah i'tikaf. Hukum i'tikaf bahwasanya ia adalah ibadah sunnah masyru'iyah. Bahkan ia adalah seutama-utama sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Di masjid, yang mana masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya. Itu tempat melakukan i'tikaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya Allah berfirman, janganlah kamu mencampuri mereka, yaitu para istri, sedang kamu sedang melakukan i'tikaf di masjid. Menunjukkan bahwasanya tempat kita melakukan i'tikaf disyariatkannya di masjid. Naam. Tapi i'tikaf itu akan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang bernazar. Ya. Apabila seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka wajib atas dirinya melakukan i'tikaf. Berkaitan tentang awal waktu kapan seseorang melakukan i'tikaf, telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengatakan radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takifahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin melakukan i'tikaf, kemudian beliau melaksanakan sholat subuh. Setelah itu baru beliau memasuki i'tikaf. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mulainya waktu i'tikaf itu di hari yang ke-21 di waktu fajar. Dari hadis yang kita sampaikan tadi. Namun kita lihat sekarang banyak ya orang yang melakukan i'tikaf. Saudara-saudara kita ada yang dari tempat kejauhan, kemudian mempersiapkan segalanya agar ia tidak luput dari waktu i'tikaf tersebut, maka ia memajukan waktunya. Seperti ia datang di sore hari, atau mungkin di waktu maghrib, atau mungkin di waktu isya. Itu bisa saja dia masuk waktu i'tikaf. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala wa a'la wa akram. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa insatikum. Wallahu jalla wa a'la wa akram. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.